Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-muridati wa siri sari sa'il asma'i wa sifat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Habibullah. La ilaha illallah Muhammadur Khalifatullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin MI Plus Bahrul Ulum channel rahimakumullah, dan yang saya hormati seluruh Dewan Guru MI Plus Bahrul Ulum, Bapak Ibu Wali Murid MI Plus Bahrul Ulum, dan anak-anakku sekalian. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana karena Dia kita dihidupkan, dan karena Dia pula kita dimatikan. Marilah rasa syukur tersebut kita ikrarkan dengan bacaan hamidah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah wa salamuhu tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya mulai kita dihidupkan di bumi ini hingga kita dikembalikan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin MI Plus Bahrul Ulum channel rahimahullah, tidak terasa dan tidak terfikirkan bagaimana kita sudah bisa sampai ke 17 Ramadan itu. Kita berpikir di awal bulan Ramadan begitu berat yang harus kita alami. Kita harus berpuasa, sholat tarawih, zikir, sahur, dan sekaligus melakukan kegiatan sebagaimana kegiatan sebelum bulan puasa sebelumnya. Kiranya kita sudah diperkenalkan dan diberitahu lewat surat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa kiranya untuk apa atau mengapa kita harus berpuasa? Itu adalah hal yang biasa kita pertanyakan. Kenapa puasa tidak dibuat saja di malam hari? Kenapa puasa dibuat di siang hari? Hal itu bukanlah ranah kita, karena itu adalah wujud sebuah keimanan dan ketakwaan, sebagaimana yang sudah tersirat dalam dan tersurat dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Poin yang perlu kita garis bawahi yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Kita bisa berpuasa adalah wujud syukur dan cinta kita kepada siapa? Kepada yang menghidupkan kita dan kepada diri kita sendiri. Karena puasa tanpa dilandasi cinta kepada diri kita dan yang menciptakan kita, maka puasa hanyalah pada rasa haus dan lapar. Sesungguhnya puasa ketika kita sudah haus dan lapar itu adalah efek pertama untuk mengenali diri kita.
setelah haus, lapar, lemah, tiada daya dan kekuatan, maka daya dan kekuatan siapa sehingga kita tetap bisa hidup untuk melakukan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Lalu daya dan kekuatan siapa itu? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan hanya milik Allah SWT. Lalu puasa, kiranya itu siapa kalian pada tema puasa? Mengapa? Puasa adalah butuh dari setiap diri manusia. Ibarat tidak ada yang mengajarkan puasa, bagaimana puasa. Para pendahulu kita yang tidak tahu agama juga menjalankan puasa. Lalu puasa tersebut diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya, disampaikan kepada umatnya dengan tata cara yang sudah kita kenal bersama, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu adalah puasa dengan menahan makan dan minum, tidak bersyahwat dan menjauhi larangan-larangan lain yang membatalkan puasa. Kalau kita tidak paham tentang kebutuhan kita, tentu kita akan merasa tersiksa dalam menjalankan suatu kebutuhan yang tidak kita anggap butuh. Saat kita sholat, kita akan mengalami pengingkaran tentang sholat tersebut, merasa berat. Ketika puasa begitu juga, maka kita akan mengalami perasaan berat dalam menjalankan. Hal lumrah ketika kita tidak makan dan tidak minum, maka kita akan mengalami lemah, haus dan lapar. Namun janganlah berhenti sampai di situ, karena puasa targetnya adalah menjadi seorang manusia yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa adalah yang diharapkan dalam menjalankan puasa. Kita mengenal diri kita dan mengenal Tuhan kita. Karena dengan puasa kita mengenali batas bahwa diri kita itu memiliki batas kekuatan, batas penglihatan, batas pendengaran melalui mata, telinga, mulut, dan tubuh. Ada yang menghidupkan kita tanpa kita diperkenalkan siapa yang menghidupi kita, maka kita tidak akan tahu siapa itu. Dan cara mengenalkannya hanya Dia sendiri yang menciptakan kita, yang memperkenalkan dirinya kepada kita melalui utusan dan disampaikan kepada para pendahulu kita yang tertulis dalam Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga yang saya sampaikan ini mendapatkan ridho dari Allah, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal hidayah. Assalamualaikum